Oke, ya. Berikut saya akan lanjutkan untuk penjelasan yang tadi. Ya, saya akan share screen. Nah, ini masih meneruskan yang kemarin tentang pertidaksamaan rasional dan irasional. Nah, sekarang kita mau bahas tentang masalah yang melibatkan pertidaksamaan. Di sini diketahui bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah seperti ini, ax kuadrat tambah bx tambah c, di mana a-nya tidak bersama dengan 0. Nah, dia ini punya akar-akar x1 dan x2. Jadi ketika ini kamu faktorkan, nah, dia akan mempunyai akar X1 dan X2. Nah, kalau kedua akarnya kamu tambah, ya, ini ada rumus nih, rumus cepatnya ini untuk mengetahui jumlah dari akar-akarnya adalah negatif B per A. Sementara kalau akar-akarnya kamu kali, itu X1 dikali X2 itu adalah C per A. Contoh soalnya seperti ini. Nah, diketahui ada suatu persamaan berikut. Ya, kita faktorkan ya, di sini Bucan sudah faktorkan. Faktornya adalah X min 3 dikalikan X min 1. Ya, X1-nya adalah 3, pembuat nolnya itu 3, lalu X2-nya itu 1. Ya. Nah, di sini kalau akar-akarnya kita jumlahkan, berarti kan 3 tambah 1 hasilnya 4. Nah, di sini kalau kita kalikan X1 kali, ini X2 ya harusnya ya, Nak ya. Saya belum ganti. Itu harusnya dapatnya 3. Nah, coba kita pakai cara ini. Nah, di sini A-nya ya, A-nya itu 1, dapat dari sini ya koefisien sini. B-nya itu negatif 4, lalu C-nya itu 3. Nah, tadi kalau akar-akarnya kita tambah, itu adalah min B per A, di mana B-nya itu negatif 4 ya, berarti min 4 ini, A-nya itu 1, hasilnya adalah 4. Ini ya, Nak ya. Tuh, sama kan? Nanti kalau dikali X1 kali X2, itu C per A. C-nya itu 3, A-nya itu 1. 3 sama dengan yang ini. Oke. Nah, itu kan lebih cepat ya, Nak ya. Saya ganti dulu nih X2, ini X2. Nah, seperti itu. Saya langsung next ke berikutnya. Ya, dengan menggunakan sifat tadi, jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat dapat diturunkan sifat-sifat akar sebagai berikut. Nah, kalau kedua akarnya itu real dan positif, ya, seperti tadi kita lihat akar-akarnya. Nah, ini ternyata akarnya real dan positif ya, keduanya ya, baik X1 ataupun X2-nya positif. Nah, di sini ada nih, kalau kedua akar real positif itu berlaku ya sifat seperti berikut. Nah, D-nya nanti lebih besar sama dengan 0. D itu apa? D itu diskriminan itu B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. Oke. Lalu kalau kedua akarnya real positif itu jumlah dari kedua akalnya lebih besar dari 0. Tentu iya kan dua-duanya positif. Berarti positif sama positif ya pasti hasilnya akan positif gitu ya. Berarti min B per A-nya lebih besar dari 0. X1 tambah X2 kan tadi kan rumusnya ini ya. Nah, yang kedua, X1 dikali X2 lebih besar dari 0. Lah iya, kan positif kali positif ya positif. Otomatis nanti hasil kali dari akar-akarnya lebih besar dari 0. Atau C per A-nya lebih besar dari 0. Yang kedua, kalau akarnya real dan negatif. Ya, akarnya negatif berarti tadi diskriminannya lebih besar dari 0. Oke, sama dengan yang atas ya. Nah, sekarang kalau kedua akarnya kita tambahkan, yaitu kurang dari 0. Ya kan negatif, ditambah lagi negatif, semakin negatif ya, kurang dari 0. Kalau akar-akarnya dikali, ya kalau akar pertama negatif, akar keduanya negatif, berarti kalau dikalikan negatif kali negatif, positif, berarti sifatnya ini.
Kedua akarnya dikali akan positif, ya. Lalu ada berikutnya sifat ketiga sampai ketujuh, nanti boleh kalian lihat sendiri, ya. Kalau nanti akarnya berbeda tanda, jadi yang satu positif, satu negatif, gitu ya. Kalau akarnya berlawanan, oke, seperti ini sifatnya nanti. Nah, kalau akarnya berkebalikan, ya, misalnya akar pertama 2, akar keduanya berarti 1/2. Nah, begitu nanti hasil kali akarnya itu adalah 1. Nanti bisa kalian lihat sendiri di sini. Nanti akan saya share PPT-nya seperti apa. Kita langsung ke contoh soalnya saja. Nah, diketahui akar persamaan kuadrat AX kuadrat dikurangi 4X dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, kamu disuruh nyari, tentukan batas-batas nilai A agar kedua akar persamaan kuadrat tersebut negatif. Jadi ada suatu persamaan yang kita nggak tahu koefisien A-nya ini berapa. Kamu disuruh nyari A-nya itu berapa sih supaya kedua akarnya itu tuh negatif. Nah, kita pakai sifat yang tadi, yang ini. Nah, kedua akar negatif tadi, nah ini ya, D lebih besar dari 0, jumlahnya kedua akarnya kurang dari 0, tapi hasil kali kedua akarnya itu lebih besar dari 0. Oke, nah coba di sini. Oke ya. Nah, saya dulu sebentar. Nih, syarat kedua akar negatif, diskriminannya lebih besar sama dengan 0. Diskriminan tadi adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Di mana B-nya? Ini nih B-nya tuh. B sama dengan negatif 4. Berarti negatif 4 kuadrat 16. Dikurangi 4 kali A. A-nya kan nggak tahu ya. A. C-nya di sini negatif 2. Negatif 2. Berarti 16 ini ya, negatif sama ini jadi positif ya, plus 8, 4 sama 2, 8 ya. Nah, jadi seperti ini. Lebih besar sama dengan 0, liatin ini. Tuh. Ya, sama dengan ini ya. Nah, lalu 16-nya ya di sana ya, kita pindahkan ke kanan sini, jadi 8A lebih besar sama dengan negatif 16. Berarti A-nya ini kedua ruas kita bagi 8. A lebih besar sama dengan negatif 2. Ini persamaan pertama. Sudah? Pakai berikutnya, sifat berikutnya, kalau kedua akar negatif itu berarti dua-duanya kalau ditambah jadi negatif juga kan? Negatif tambah negatif berarti kan negatif ya. Berarti jumlah kedua akarnya kurang dari 0. Ya. Tadi rumusnya apa tadi kalau X1 tambah X2? Nah, rumusnya itu apa? Min B per A. Ya. B-nya itu, ini tadi ya, negatif 4. Negatif ketemu lagi nih, min 4. Ya, per A. Berarti jadi 4 per A. Ya. Nah, di sini, nah kurang dari 0, berarti 4 per A kurang dari 0. Nah, ini supaya apa namanya? Hilang ya. Kita kalikan A ya, Nak ya. Kita kalikan A kuadrat. Kalikan A kuadrat biar dia jadi ada A-nya nanti. Berarti 4. Ini kan dikali A kuadrat jadi 4A kurang dari 0. Nah, ini ya. Jadi kita bagi 4, udah harus jadi nabrak nih deh. Kita bagi 4 nanti hasilnya jadi A kurang dari 0. Itu ya. Nah, berikutnya yang ketiga, hasil kali kedua akarnya lebih besar dari 0. Negatif kali negatif kan jadi positif ya. Berarti ini itu C per A. Ini saya hapus dulu sebentar. Mungkin ada pertanyaan, Bu, kenapa ini dikalikan A kuadrat bukan A?
Kalau nanti kalau kamu kalikan A, jadi A-nya hilang. Sementara kan kita mau mencari A-nya itu berapa sih batas-batasnya. Makanya ini kita kalikan dengan A kuadrat ya. Nah, saya hapus dulu yang ini supaya tidak mengganggu. Oke. Nah, sekarang yang ini. Nah, ini sekarang yang X1 kali X2 lebih besar dari 0. Yang ini ya, yang ketiga ya. Kalau dikali tadi kan akar-akarnya C per A. Lebih besar dari 0. C-nya di sini negatif 2 per A itu harus lebih besar dari 0. Nah, sama tadi kita kalikannya dengan A kuadrat ya. Karena kalau kita kalikan A nanti dicoret jadi hilang. Jadi nggak ada A-nya. Jadi kita kalikan A kuadrat aja. Ini kita kalikan dengan A kuadrat kan tinggal kita coret gini kan ya. Jadinya negatif 2A. Sementara yang belakang 0 dikalikan dengan A kuadrat tetap aja 0. Sama kan dengan ini ya. Lalu ini kedua ruas kita bagi negatif 2 supaya ketemu A. Jadi A berbalik arah ya nak ya tandanya karena dikalikan dengan negatif. Ya lebih kecil dari 0 dibagi ini tetap 0. Dapatlah ini syarat ketiga. 1, 2, 3. Sudah dapat? Nah, berikutnya ketiga pertidaksamaan ini kita gabungkan ke dalam garis bilangan. Nah, di sini saya bikin lagi baru ya di bawahnya ya. Atau saya pakai ini dulu deh. Saya hapus dulu. Ya, mohon maaf ya. Tidak lama. Biar nah, enak. Saya bikin baru aja, oke? Kita bikin garis bilangan di sini. Batas-batasnya ada siapa aja ini? Ada negatif 2, 0, sama 0 lagi. Berarti di sini negatif 2. Sama di sini ada 0. Tandanya bulatan penuh atau bulatan kosong. Nah, kalau ada sama dengannya gini berarti ini ada isinya ya. Ada hitam-hitamnya gini. Tapi kalau nggak ada sama dengannya berarti dia bulatan kosong gini. Oke, kita lihat. A lebih besar dari negatif 2. A itu angka yang lebih besar atau sama dengan negatif 2. Berarti ke arah mana? Ke kanan atau ke kiri? Lebih besar dari ini. Berarti ke arah kanan. Nah, ke sana. Berarti kan bilangannya di sini nih, di sebelah kanannya negatif 2. Oke, negatif 2 juga ikut ya, karena dia ada bulatan hitamnya. Berikutnya ini, A kurang dari 0. Berarti ke arah mana? Kurang dari 0 berarti ke kirinya 0 ya. Berarti panah berikutnya ke arah sini. Oke, nah ke kiri. Lalu yang ketiga, A-nya lebih, apa nih, kurang dari lagi. Berarti sama dengan ini ya, Nak ya. Sama ke kiri lagi. Berarti himpunan penyelesaiannya itu bagian yang memuat dari keduanya mana? Apakah di sini? Bukan ya. Kalau di sini kan hanya memuat yang ini doang, satu garis doang kan yang punyanya 0. Apakah di sebelah sini? Tidak juga, yang memuat keduanya itu ada di tengah-tengah yang memuat dari kedua garis ini tuh. Ya, berarti yang di sini HP-nya. Nah, berarti HP simpulan penyelesaiannya itu adalah ya daerah yang memenuhi keduanya. Dia itu kan diantaranya negatif 2 sama 0. Berarti dia A itu apa ini? Diantaranya ya, dia itu lebih besar dari negatif 2. Ini pakai sama dengan. Ya, A itu yang aslinya ini loh. Tapi dia itu kurang dari 0. Nggak pakai sama dengan ya, kan ini bulatan kosong ya. Nah, seperti ini batasnya ya. Jadi angka-angka yang di sebelah sini nih ada negatif 2 ikut ya, negatif 1. Itu kalau kamu masukkan ke dalam sini, nanti dia kalau kamu faktorkan akan memenuhi. Jadi nanti kedua akarnya itu akan negatif. Kurang lebih seperti itu. Saya akan next aja. Setelah itu, contoh berikutnya,
Diketahui persamaan kuadrat sekian. Oke, bentar, iklan ada motor lewat. Tentukan batas-batas nilai M agar kedua persamaan real dan positif. Sekarang kalau kedua akalnya itu berarti nyata, real, nyata, terus dua-duanya itu positif. Nah, kalian boleh lihat di sini kalau syarat kedua akarnya real dan positif itu diskriminan tadi adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Ya, saya tulis dulu. Diskriminan itu adalah B kuadrat dikurangi 4 AC. Ya, B-nya itu berarti sini ya, kita kasih nama dulu. A itu berarti koefisien dari X kuadrat 4. Sementara B, ya, B-nya itu koefisien dari X. Nah, di sini koefisiennya yang ini ya, negatif 2M. Sementara C-nya, C itu adalah konstanta. Nah, di belakang sini ya konstanta keseluruhan yang nggak ada variabel X-nya. Bu, ini ada M, tapi M itu tuh nanti akan kita cari. Dia nanti berubah angka. Berarti dia 2M dikurangi 3. Oke, nah kita masukkan ke sini. Nih ya, B kuadrat nih. D-nya itu lebih besar sama dengan 0. Berarti B kuadrat. B-nya itu kan ini ya. Nih ya, negatif 2M dikuadratkan jadi 4M kuadrat. Dikurangi 4 kali A-nya itu 4 juga, ini 4 ya. C-nya itu 2M dikurangi 3. Nah, aduh. Nah, ini kamu hitung jadi seperti ini, lihat ini ya, Nah ya. Sama ya. Nah, kalian hitung di sini. Ya, kita kalikan pelangi, dapatlah seperti ini. M dikurangi 2 dikali M dikurangi 6. Ini difaktorkan ke sini ya. Ini persamaan pertama. Persamaan kedua, ya syarat kedua, berarti kalau dua-duanya akarnya positif, kalau ditambahkan berarti juga nanti akarnya positif juga. Nah, ini pakai rumus yang mana ini? Min B per A. Cocokkan di sini sama ya. Nah, oke. Nanti dapatlah seperti ini. Ini kedua ruas kita kalikan 4 lalu dibagi 2. Nanti dapatlah M lebih besar dari 0. Ya, ini nanti. Ya, atau kita langsung, ini kan dikali 4. Ya, nanti habis itu terus bagi 2. Atau nanti kalikan 4 per 2 gitu ya. Jadi ketemunya ini. Lalu yang ketiga, hasil kali akar-akarnya itu berarti kan C per A. Ini itu C per A. Aduh, C dibagi A. Nah, nanti dapatlah seperti ini. Nah, berdasarkan 1, 2, 3 diperoleh, nah kita gabungkan semuanya nih. Ini yang pertama tadi, itu kan ini faktornya berarti kan X-nya 2, ya. Sama ini pembuat nolnya tuh ini M-nya 6. Nah, di sini kita uji 0. 0 itu berarti ternyata di sini ya 0 ya. Kalau kita uji 0, 0 dimasukkan ke sini, 0 dikurangi 2, ya kan berarti negatif 2 dikali negatif 6 ya. Jadi positif kan? Tuh jadi positif. Selang-seling, ini positif, ini negatif, ini positif. Lalu yang diarsir yang mana? Yang diminta itu kan lebih besar. Berarti yang diarsir itu yang positif, makanya dapatlah seperti ini. Oke, berikutnya kalau sudah ini yang pertama, yang kedua, nah ini. Nih ya, ini kita gabungkan jadi satu atau saya bikin baru aja di sini ya biar kalian nggak bingung prosesnya. Ini kan bawah langsung tahu-tahu dapat nih. Saya bikin dulu di sini. 2, 6, ya ke sana, ini sama ke sana. Maaf, ini agak nggak rapi, maaf ya Nak ya. Ini ya HP-nya. Ini HP-nya. Kita gabungkan dengan ini. M-nya lebih besar dari 0. Berarti 0 di sini kita buatan kosong ya Nak ya, karena ini nggak sama dengannya. Lebih besar dari 0 berarti ke arah kanan. Tuh, sana. Oke, habis itu yang berikutnya M-nya kurang lebih besar dari 3 per 2. 3 per 2 itu kan 1,5. Berarti di sini ya, aduh kemepetan Nina. Ini 3 per 2. Lebih besar dari 3 per 2 berarti ke arah kanan juga. Nah,
Nah, HP-nya itu yang memuat, ini kan ada 3 garis ya, nak ya. Yang pertama tadi ini, yang kedua, ketiga. Yang memuat ketiga-tiganya yang mana? Saya pakai warna lain dulu. Yang memuat ketiganya itu adalah, nah, ini, yang di sini nih. Kalau pakai yang gambarnya jelas ya, ini yang di sini, antara sini tuh. Ini kan memuat ketiga garis, 1, 2, 3. Yang di sini juga memuat ketiga garis nih, 1, 2, 3. Nah, ini kan di sini ya. Terus HP-nya bagaimana? Berarti yang di arsir yang merah ini, itu kan di antaranya 3/2 sama 2. Nih, M-nya ini yang merah ini nih, lebih besar dari 3/2, tapi lebih kecil sama dengan 2. Nah, berikutnya di sini, M-nya lebih besar sama dengan 6. Gitu, oke? Berikutnya, nah ini saya akan sambung di video kedua ya, nanti saya akan rekaman lagi setelah ibadah siswa, oke? Saya stop dulu, nanti ada video part 2-nya.